Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau balik semua, sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran PPKN. Sebelum pelajaran ini dimulai, nanti kalian silakan untuk terlebih dahulu mengecek kelengkapan alat-alat kalian. Silakan buku semuanya dikeluarkan terlebih dahulu, biar nanti kita pada saat pembelajaran bisa dilakukan secara real. Ya, semuanya? Ya, untuk kalau itu kita mengawali pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Kita absen terlebih dahulu. Hari ini hadir semua ya? Pertemuan kali ini kita membahas tentang kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tetapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas pada sub baru mengenai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Nah, sebelum membahas di sini, Pak Guru akan lalu ingatkan terlebih dahulu. Apakah kalian masih ingat dengan materi pertemuan yang kemarin? Masih, Pak. Masih. Kalau masih, coba pada pertemuan minggu kemarin kita menerangkan tentang apa? Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di situ ada apa? Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sifat fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Tujuan pembelajaran pada saat ini. Poin pertama yaitu menjelaskan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang kedua yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang ketiga, menyajikan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Nah, ini adalah dasar-dasar untuk mempelajari pertemuan kali ini. Sebelum menginjak pada materi yang akan kita bahas, saya minta kalian terlebih dahulu menganalisis gambar yang ada di depan kalian agar nantinya kalian punya gambaran materi yang akan kita bahas. Saya kasih waktu kurang lebih untuk menganalisis gambar ini yaitu 2 menit. Siap? Oke, kalau siap silakan kalian analisis gambar yang ada di depan kalian. Sudah? Oke, kalau sudah, saya minta coba kalian berpendapat dari gambar ini. Siapa yang berani dulu? Pak. Oke. Untuk menjaga ketertiban. Untuk menjaga ketertiban, kaitannya dengan kenapa harus ada hukum. Bagus. Silakan yang mau berpendapat lagi. Saya Pak. Ya. Biar masyarakat merasa aman.
biar masyarakat merasa aman. Oke, materi ini akan kita kaitkan dengan yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu peraturan perundang-undangan dalam hukum nasional. Dan di sini akan membahas yang pertama tentang makna peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua akan membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Ya, paham? Nantinya kita akan membahas tentang fungsi perundang-undangan. Poin pertama, fungsi dari perundang-undangan. Satu, untuk memberikan rasa keadilan. Yang kedua, sebagai norma hukum. Dari hal ini, mana yang kira-kira masih perlu ditanyakan? Saya, Pak. Apa yang dimaksud dengan mengatur aturan? Apa yang dimaksud dengan mengatur aturan? Ada yang kira-kira bisa bahas? Kira-kira bisa jawab? Saya, Pak. Ya. Peraturan perundang-undangan harus bisa menjadi pedoman dalam menjalankan hubungan antara sesama manusia sebagai warga negara dengan warga masyarakat. Maksudnya yang dimaksud dengan menentukan aturan, betul yang dikatakan oleh Oksa. Terus siapa lagi? Ya. Apa yang dimaksud sebagai norma hukum? Apa yang dimaksud dengan norma hukum? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya. Sebab dalam peraturan perundang-undangan prinsip peraturan untuk membatasi tingkah laku manusia sebagai warga negara yang harus ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan. Kita lanjut. Poin yang kedua. Tadi poin pertama sudah. Poin kedua. Di sini ada tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, bisa kita lihat di peta konsep. Yang pertama, adanya Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, adanya ketetapan MPR. Yang ketiga, adanya Perpu. Yang keempat, adanya peraturan pemerintah. Selanjutnya, peraturan pemerintah. Yang selanjutnya, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Kalau paham, tugas kalian hari ini adalah mendiskusikan hal-hal yang kaitannya ada dengan peraturan perundang-undangan. Ya, saya minta untuk bisa mendiskusikan peraturan yang kaitannya dengan peraturan perundang-undangan. Kalau tadi dari pembahasan sudah paham semua, berarti tugas kalian dalam pertemuan kali ini tadi yang saya sebutkan. Siap? Oke, kalau siap. Sekarang saya udah akan bagi kelompoknya. Kelompok pertama adalah yang paling timur sendiri. Ini satu baris. Kelompok kedua adalah ini. Kelompok ketiga ini. Kelompok keempat sana. Siap? Kelompok satu memaparkan hasil dari Indonesia dikenal sebagai negara hukum. Sudah Mas? Ya. Ada yang mau menanggapi dari kelompok yang pertama apa yang disampaikan tadi pemaparannya? Ada? Kelompok kami sepakat dengan kelompok 1. Berdasarkan kasus yang disampaikan menunjukkan keadilan
yang tidak merata. Oke, ada persetujuan dari kelompok 2 bahwa mereka sependapat dengan kelompok pertama yang mengatakan bahwa tidak ada keadilan yang merata. Untuk mengakhiri pertama kali ini, siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan? Oke. Kesimpulannya adalah peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang membuat norma hukum dan mengikat secara umum dan ditetapkan oleh lembaga negara. Peraturan perundang-undangan terdiri dari 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda, Peraturan Daerah Kabupaten. Terima kasih. Untuk belajar kalian di rumah, nanti kalian silakan buka Google Classroom-nya. Di sana saya sudah ngirim tugas untuk pertemuan yang akan